Pordet terbangun keesokan harinya dengan senyum bahagia lalu berguling ke samping, berniat memeluk pengantinnya tapi malah mendapati tempat itu kosong. Dia sudah hampir kebingungan mencari Kade saat tiba-tiba saja pintu terbuka dan Kade melangkah masuk. Pordet sontak merem dan pura-pura masih tidur. Kade mencoba membangunkannya tapi Pordet cuma menjawabnya dengan gumaman lirih seolah masih ngantuk. Kade sontak mengecup pipi Pordet dengan gemas dan sukses membuat suaminya itu melek dan langsung menarik Kade ke dalam dekapannya sambil protes karena Kade terus yang selalu menciumnya duluan. Kade menggoda Pordet yang pernah melihat orang Prancis berciuman. Malu, Pordet sontak menutup mulut Kade dengan bibirnya. Dia bahkan mengancam Kade untuk tidak membahasnya lagi atau dia akan melakukannya lagi. Tapi Kade malah tambah getol menggodanya dan jadilah Pordet langsung mendorong Kade kembali ke ranjang. Kade sontak teriak-teriak heboh sampai suaranya terdengar oleh orang-orang di luar. Para pelayan senang-senang saja mendengar kemesraan mereka, tapi Kuning tidak dan langsung mengusir para pelayan keluar dari sana. Ayah sedang termenung seorang diri, wajahnya tampak sedih entah karena apa. Kuning datang tak lama kemudian membawakan obat untuknya. Tapi ayah malah berlinang air mata dan mengaku bahwa semalam dia bermimpi tentang Porsri, anak pertama mereka, kakaknya Pordet. Porsri datang menemuiku di sini, dia membawakanku sesuatu. Ayah sedang sibuk dengan pekerjaannya saat Porsri tiba-tiba datang menemui ayah. Dia langsung berlutut di bawah kaki ayah dan mengaku bahwa dia sangat merindukan ayah. Dia lalu memberikan cincinnya pada ayah tanpa mengucap sepatah kata. Ayah memberitahu Kuning bahwa Porsri memberinya sebuah cincin. Kuning shock, cincin yang diberikan oleh raja. Tanpa mereka sadari, Kade sebenarnya ada di belakang mereka. Dia mendengar percakapan mereka dan langsung tercengang menyadari siapa Porsri yang mereka maksud. Sri Prat, penyair kesayangan Raja Narai, namun ia dituduh melakukan kejahatan pada Raja Narai dengan berselingkuh dengan Seli Raja Narai, sehingga ia dihukum dan diasingkan ke Nakhon. Hari itu, Reng dan Janwar datang ke rumah setelah mendengar kabar tentang keadaan ayah yang semakin memburuk. Joy memberitahu mereka kondisinya semakin terpuruk beberapa hari ini. Hari ini Kuning bahkan memanggil biksu yang menandakan kondisi ayah sudah semakin sekarat. Ayah meminta mereka untuk tidak terlalu bersedih saat melihat wajah sedih semua orang yang mengerumuinya. Lahir, sakit, dan mati adalah bagian normal dari kehidupan. Aku sudah tua sekarang, harus mengucap perpisahan duluan. Ayah meminta Pordet untuk tetap di sini dan menggantikannya menjaga rumah ini dan ibunya. Ia juga meminta Pordet untuk menyokong hidup selir-selirnya dan anak-anaknya yang lain. Berusaha menahan air matanya, Pordet menggenggam tangan ayah dan menyanggupi semua permintaannya. Mai jumpa, kau menjadi istriku sepanjang hidupku dan menjadi ibu yang penuh martabat. Mulai sekarang kau harus menjaga dirimu sendiri dengan baik. Jangan berduka ataupun sedih, mulai sekarang semua orang di rumah ini bergantung padamu. Jangan khawatir, aku akan menjaga semua orang seperti yang Kumpi lakukan. Ayah lalu membelai kepala Kade dan berpesan padanya untuk hidup dengan baik dan bahagia. Ini rumahmu sekarang, jangan pergi kemana-mana. Baik Paman, aku tidak akan pernah melupakan betapa baiknya Paman padaku sejak saat aku datang sampai sekarang. Isa Kade. Ayah tersenyum mendengarnya, sebelum kemudian matanya menutup dan tangannya terkulai. Ayah sudah tiada dengan diiringi derai air mata semua orang. Penyakit raja juga benar-benar sudah semakin parah hingga dia hanya bisa berbaring di ranjangnya. Rapi setia menemaninya dan berusaha menghiburnya dengan menyanyikan sebuah puisi untuknya. Raja pun berlinang air mata melihat itu. Ia menyadari kondisi dirinya sekarang sudah tidak akan bisa lagi melindungi Prapi. Karena itulah ia berpesan agar Prapi berhati-hati. Falcon ada di sana saat tabib memeriksa kesehatannya. Melihat kondisi raja, Falcon meyakinkan Prapi kalau dia akan membantu Prapi untuk duduk di atas hingga sana. Putra, aku tidak punya hak. Pangeran yang lain jauh lebih cocok untuk lebih daripadaku. Malam itu, Sri Prat berlutut di bawah kaki Kuning untuk pamit dan kontan membuat Kuning menangis. Ia sangat merindukan putra sulungnya itu dan memohon padanya untuk tidak cepat-cepat pergi. Tinggallah dan temani ibu 1 atau 2 bulan. Sayangnya, Sri Prat tidak bisa melakukannya. Jika ada yang tahu dia ada di sini, maka mereka pasti akan menggunakan dekret kerajaan untuk menuduhnya untuk yang kedua kalinya. Tapi kau harus berhati-hati terhadap bahaya, sama seperti bagaimana Kun Luang yang sangat menyayangimu, itu membuat bangsawan lain membencimu, dan mereka menuduhmu agar kau diasingkan ke Mua Nakhon. Ingatlah kata-kata ibu, kau bisa berbuat baik, tapi jangan terlalu kentara, itu bisa menarik bahaya.
Terharu, Sri Prat meyakinkan kunying bahwa tak lama lagi dia pasti akan segera kembali untuk menjaga kunying dan melayani raja kembali. Suatu hari nanti saat raja mengetahui kebenarannya bahwa dia tidak bersalah, maka orang-orang itu pasti akan mendapat karmanya. Hari itu Kade sedang dandan saat Pordet datang dan langsung memeluknya dan menciumnya dari belakang. Dengan manisnya dia bertanya apakah Kade merasa pusing. Oh, Kade ternyata sedang mengandung. Tidak, aku hanya merasa tambah gendut dan bulat. Apanya yang gendut? Kau itu hamil, jadi kau tambah sehat dan bersinar. Bahkan sekalipun kau sangat gendut sampai tidak bisa jalan, kau tetaplah istri. Sangat gendut sampai tidak bisa jalan. Apa yang ada di dalam dirimu lah yang mencuri hatiku, bukan apa yang terlihat di luar atau saat kau adalah Mae Karakade yang dulu. Aku mencintaimu sejak lama, bahkan sekalipun kau lebih aneh daripada sekarang, atau sangat gendut sampai aku tidak bisa memelukmu, tapi bagiku kau adalah Mae Karakadeku. Oh, so sweet. Kade tersentuh dan langsung menghadiahinya dengan kecupan baby pipi. Saat sendirian di kamar, Kade menulis di buku hariannya tentang sejarah yang akan terjadi sebentar lagi, bahwa orang yang bisa menghentikan Falcon hanya satu orang dan dia adalah Petracha. Segalanya sesuai dengan apa yang tertulis dalam sejarah, tapi dia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak bertindak bodoh. Dia datang kemari hanya untuk bertemu dengan Pordet dan bukan untuk mengubah sejarah. Para pelayan sedang berada di pasar saat rombongan Falcon lewat. Jalan yang mereka lewati sedang ramai oleh para warga yang sedang adu ayam. Tapi Falcon tak peduli dan memerintahkan anak buahnya untuk mengusir orang-orang itu. Prik jelas tidak terima saudara sebangsanya diperlakukan seperti itu dan langsung maju untuk menyelamatkan orang itu. Tapi ujung-ujungnya dia malah nyodorin Joy untuk melawan anak-anak buahnya Falcon. Dasar. Prik pulang sambil ngedumel heboh merutuki Falcon, ingin sekali rasanya dia mendendang si Falcon. Joy heran apa si Falcon itu tidak tahu kalau orang-orang membencinya. Pordet dan Rum mendengar kisah Prik itu dari kejauhan. Rum cemas dengan semakin tingginya kekuasaan Falcon, bahkan sekarang dialah yang menangani segala urusan politik dan warga negara mereka mulai semakin ditindas. Pordet sontak berbalik ke Kade dan meminta Kade untuk memberitahu mereka tentang apa yang dia dengar saat dia menguping percakapan Falcon dan Jenderal Des Vargas waktu itu. Di tempat lain, Petracha menemui Biksu Agung untuk mendiskusikan rencana mereka. Menurut Petracha dan Luang Sorasuk, sekaranglah saat yang tepat, apalagi Raja sedang sakit sampai sekarang. Karena Falcon mendukung Prapi, maka mereka harus menyingkirkan Prapi. Sudah jelas kalau Falcon lah yang menginginkan tata untuk dirinya sendiri. Petracha lalu pergi menemui Kunban untuk meminta Kunban melakukan permintaannya karena Kunban adalah orang yang dihormati oleh Prapi dan juga dekat dengan Jaufa Noi dan Jaufa Apaito. Jika Kunban tidak mendukung Farang itu atau pejabat asing lain, Petracha memohon kerja sama Kunban. Di istana, Prapi membacakan puisi untuk Raja Nara yang tampak sangat sedih. Karena ternyata Prayanakon telah mengeksekusi Sri Prat dengan tuduhan berselingkuh dengan selirnya. Raja murka mendengar kabar itu, tapi sekarang tak ada yang bisa dilakukannya selain menangisi kematian Sri Prat. Bahkan sekalipun Sri Prat melakukan kejahatan terhadapnya, tapi Raja tak pernah menghukumnya separah ini. Kesedihan Raja benar-benar membuat kesehatannya semakin menurun. Falcon datang tepat saat itu juga, maka Prapi pun buru-buru menjauh untuk bicara berdua dengannya. Prapi benar-benar ragu dengan usulan Falcon, dia tidak yakin bisa menjadi seorang raja. Dia juga tidak punya pendukung, ada sih tapi jauh di Pisanaluke. Tapi bahkan Jaufa Apaito mengancamnya dan mengingatkannya kalau dia tidak punya hak akan tata. Falcon ngotot meyakinkan Prapi kalau dia punya hak penuh atas tata. Bahkan raja saja pasti akan memberikan tatanya pada Prapi. Bahkan Tuhan pun sudah menakdirkan Prapi untuk menjadi raja. Hasutannya sepertinya sukses, Prapi tampak mulai terpengaruh. Kade dengan hati-hati bertanya apakah Pordet memihak pemberontak Petracha dan Luang Sorasuk. Aku tidak tahu bagaimana kehidupan yang kau tinggalkan, tapi hidup di sini adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan keluargamu. Bahkan sekalipun aku harus sedikit ternoda, aku rela melakukannya. Pordet heran mendengar pertanyaannya, apa sebenarnya Kade ketahui. Kade berkilau kalau dia cuma tanya. Soalnya ketiga orang itu kan menentang pemberontak, jadi Petracha tidak akan mengampuni mereka. Kade mengakui bahwa dia mengetahuinya dari sejarah. Apalagi yang dikatakan oleh sejarahmu itu, sekarang ini Paman Kunban belum bergabung, jadi jika dia belum bergabung maka tidak akan bisa menyingkirkan Prapi dan kedua pangeran. Keesokan harinya, Kunban, Petracha, Luang Sorasuk berkumpul di rumah Pordet. Kunban tak mengerti bahaya apa yang Pordet maksud. Petracha menduga bahwa maksudnya adalah Falcon akan memberikan negeri ini pada Raja Prancis. Pordet membenarkan, dia bahkan mengklaim ada buktinya. Seseorang menulis sebuah surat rahasia. Surat itu dikirim ke seorang juru tulis yang merupakan bawahan Raja Louis. Dia bilang bahwa dia akan melakukan apapun untuk menguntungkan pihak perusahaan dagang Hindia Timur Britania.
Dia akan membuat Bangkok berada di bawah kekuasaan Prancis. Dan Paduka Raja juga sudah sekarat, dia sudah menemukan boneka yaitu Prapi untuk menjadi pemimpin Siam. Petraca jelas kesal mendengarnya, ia bersumpah akan mengusir semua farang itu keluar dari Ayutthaya. Kunban penasaran dengan bukti surat yang Pordet bilang itu, apa ada seorang yang pernah melihatnya. Mae karak Kade. Kade dengan hati-hati bertanya bagaimanakah seharusnya seorang raja, tapi Kunban langsung mengembalikan pertanyaan itu kembali ke Kade. Jika Kade punya kesempatan untuk berdiri di hadapan seorang raja atau dua raja, ya memang ada dua calon raja di sana, tapi dia tidak mengatakannya. Maka dia akan berkata pada mereka bahwa seorang raja haruslah memiliki keadilan. Dia memberitahu mereka bahwa Falcon akan kehilangan kekuasaan dan martabatnya, dia akan dihukum atas kejahatannya, tapi istri dan anak-anaknya tidak terlibat. Mereka harus diampuni Jauka. Para pria itu kontan kagum pada Pordet karena memiliki istri yang punya pengetahuan luas. Petraca mulai menjalankan rencananya di istana. Saat Prapi hendak menjenguk raja, para pengawal tiba-tiba menghadangnya dan mencegahnya masuk. Bukan cuma Prapi, Falcon pun mengalami nasib serupa dan jelas itu membuatnya marah. Karena itulah sekarang dia menulis surat yang dia tujukan untuk Jenderal Des Varges. Dia memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengirim surat itu ke Jenderal Des Varges dan berpesan agar mereka mengirim pasukan ke Lavo. Tepat saat itu dia mengucap perintah itu, Maria turun dan mendengar perintahnya barusan. Negara ini memberimu kehidupan dan perlindungan, apa itu tidak cukup? Falcon sontak murka mendengarnya, dia harus melakukan ini untuk melindungi hidupnya, hidup Maria dan juga hidup anak-anak. Maria jelas-jelas tak percaya dengan alasannya, jangan pernah gunakan dirinya dan anak-anak sebagai alasan. Prancis bukan negara asalmu, tapi kau melakukan banyak hal demi Prancis. Sebenarnya kau melakukannya untuk dirimu sendiri, bukan? Kesal, Falcon sontak mencekal Maria dan ngotot menyangkal tuduhan Maria yang jelas saja membuat Maria ketakutan kecewa padanya. Dia rela jika Falcon mencabutnya berapa kali pun, tapi dia tidak setuju sedikit pun dengan apa yang Falcon lakukan sekarang. Kau membawa kehancuran untuk dirimu sendiri dan itu bisa mempengaruhiku dan anak-anak. Setidaknya pikirkanlah kebaikan yang Paduka Raja berikan padamu. Paduka Raja benar-benar menganggapmu sebagai temannya, mempercayaimu dan menyayangimu. Tapi kau malah ingin mengkhianati negaranya, begitu? Tapi Falcon tetap bergeming. Kecewa, Maria sontak melepaskan diri darinya. Tak lama kemudian, Jenderal Des Varges menerima surat itu. Pordet tiba-tiba memberitahu Kade untuk tinggal saja di rumah bersama Kunyim besok karena ada satu hal yang harus dilakukannya. Sesuai apa yang Kade katakan, Falcon mengirim surat ke Jenderal Des Varges dan memintanya untuk mengirimkan pasukan ke Lavo. Dia bahkan mendengar kabar kalau prajurit itu hampir mencapai Ayutthaya. Dia dan Kunban akan mencoba menghentikan mereka. Keesokan harinya, Pordet dan Kunban pun pergi menemui Jenderal Des Varges. Tanpa basa-basi, Kunban langsung membahas tentang niatan pasukan Prancis untuk memasuki Lavo. Dia menyarankan Jenderal Des Varges untuk menarik kembali pasukannya ke Bangkok. Itu yang terbaik. Dia harus tahu bahwa jalan yang hendak mereka tuju hanya akan membawa mereka pada kehancuran. Jangan menyia-nyiakan hidupnya dan hidup para pasukannya, dan perundingan mereka pun sukses. Maria memberitahu suaminya tentang gosip yang dia dengar bahwa kedua pangeran dan Prapi sudah dibunuh. Lalu apa yang akan Falcon lakukan sekarang? Apa dia masih menginginkan para pasukan Prancis itu untuk menyerang Lavo? Kalau Prancis menggunakan meriam, maka Lavo dan Ayutthaya akan hancur, cemas Maria. Tapi keputusan Falcon sudah bulat, dia sudah melangkah terlalu jauh dan tidak bisa kembali lagi. Masalah ini melibatkan banyak pihak, terutama Raja Louis. Pada akhirnya kekecewaan itu berakhir, tulis Kade dalam buku jurnalnya. Walaupun banyak bagian dari sejarah yang dipertanyakan kebenarannya, tapi sejarah di era ini benar-benar terjadi. Keesokan harinya, Prik dengan antusias menyingkirkan dua pelayan dan seorang diri membantu Kade duduk. Melihat perut Kade yang besar banget, Prik curiga jangan-jangan bayinya kembar. Betul juga, Kade baru kepikiran di keluarganya kan memang ada gen kembar. Mendengar itu, Pordet langsung antusias menghampiri Kade dan mengelus perutnya. Kade rasa mungkin dia memang mengandung anak kembar, soalnya dia sendiri kan punya kembaran. Tapi ada yang Kade cemaskan. Aku takut, Kunpi. Melahirkan di era ini sangat menakutkan, Jauka. Pordet dengan manisnya berkata bahwa seandainya dia bisa menggantikan posisi Kade dan menerima rasa sakit itu untuknya, dia pasti akan sangat bahagia. Kade sangat tersentuh mendengarnya. Duh, mereka mesra banget seakan dunia milik berdua. Sampai saat Kunyim berdeha menegur mereka. Baiklah, Kade menguatkan hati untuk menghadapinya saja. Tapi suasana baik ini mendadak berubah serius saat Joy datang untuk menyampaikan pesan penting dari Petraca. Pesan itu kontan membuatnya cemas, tapi karena tak ingin membuat ibu dan istrinya cemas, dia hanya memberitahu mereka bahwa dia harus pergi ke Lavo bersama Kunban dan Reng hari ini. Menyadari apa yang akan terjadi, Kade menggenggam tangan Pordet memintanya untuk menjaga Maria dan anak-anaknya.
Kunban dan Pordet lalu pergi ke rumah Falcon dan mengklaim bahwa Paduka Raja ingin bertemu Falcon. Kondisi Raja sangat buruk, karena itulah beliau ingin bertemu Falcon. Tapi begitu Falcon tiba di tempat yang ditujukan Ban dan Pordet yang anehnya sangat sepi, mendadak dia dikepung oleh Petracha dan para pendukungnya. Raja sudah meninggal dunia sekarang, tak ada seorang pun yang bisa melindungi sekarang, ujar Petracha. Dia bohong sebenarnya. Terkejut, Falcon langsung menuduh Petracha membunuh Raja. Luang Surasuk sontak maju mengajarnya sampai dia terjatuh dari tandunya dan darah mengalir deras dari mulutnya, lalu menghantam mukanya dengan tongkat tanpa ampun. Dan Falcon bahkan tak mampu melawannya sedikit pun. Luang Surasuk memberitahunya bahwa mereka tahu tentang surat rahasia yang Falcon kirimkan pada Raja Prancis. Aku akan membunuhnya sekarang, ujar Luang Surasuk dan langsung menghunus pedang. Menyadari ajal sudah di depan mata, Falcon menangis dan memohon pada mereka untuk mengizinkannya melihat istri dan anak-anaknya untuk yang terakhir kalinya. Tapi Luang Surasuk tak peduli dan langsung mengayunkan pedangnya untuk menebas kepala Falcon. Tapi Pordet mendadak muncul dan berbaik hati memohon pada Petracha untuk mengabulkan permintaan terakhir Falcon. Lagi pula Falcon pasti akan mati, dia yang akan mengantarkan Falcon. Pada Falcon, Pordet meyakinkannya untuk tidak mengkhawatirkan istri dan anak-anaknya. Dia dan Kade berjanji akan menjaga mereka. Dia dan Rung lalu memapa Falcon kembali ke rumahnya. Dia dirantai setibanya di rumah dan langsung berlutut meminta maaf di hadapan Maria. Maria pun menangis melihatnya dalam kondisi seperti itu. Aku sudah memperingatkanmu, bukankah aku sudah memberitahumu? Kau sangat mempermalukanku dan anak-anak. Apa kau kesakitan? Kenapa mereka memukuli wajahmu? Sampah tak bisa dikenali seperti ini. Mungkin tak ingin membuat Maria khawatir, Falcon mengklaim kalau dia tidak kesakitan dan memberitahu Maria bahwa Raja sudah meninggal dan dia datang untuk mengucap selamat tinggal. Rahasri Wisan Sunton berjanji padaku bahwa dia dan istrinya akan menjagamu dan anak-anak untukku. Jadi aku tidak khawatir, bahkan sekalipun aku mati hari ini, tapi aku memohon untuk melihat anak-anak untuk yang terakhir kalinya. Tapi Maria tidak mengizinkannya. Falcon memohon pada Maria agar dia bisa melihat anak-anaknya untuk yang terakhir kalinya. Tapi Maria tetap tegas menolaknya karena dia ingin kedua putra mereka mengingat ayah mereka sebagai orang yang membanggakan, berkuasa dan ditakuti oleh orang-orang. Dia tidak ingin anak-anak mereka mengingat ayah mereka sebagai orang yang bersalah dan dipukuli hingga dia tidak punya sisa harga diri. Falcon terus berusaha memohon, tapi Maria tetap teguh dengan keputusannya dan mengusir Falcon. Patah hati, Falcon pun menanyakan satu hal sebelum dia mati. Pernahkah kamu mencintaiku? Pernahkah hatimu mencintaiku? Tapi Maria hanya menjawabnya diam, dan itu benar-benar membuat hati Falcon semakin hancur. Tapi walaupun begitu, Maria berjanji bahwa dia hanya akan memiliki Falcon sebagai suaminya sepanjang hidupnya. Maria lalu pergi meninggalkannya dan para prajurit pun langsung mengawal Falcon keluar. Tapi saat dia keluar, Falcon melihat Maria sengaja memperlihatkan kedua putra mereka agar dia bisa melihat mereka dari jendela untuk yang terakhir kalinya. Terharu, Falcon akhirnya pergi dengan tenang untuk menjemput kematiannya. Kejadian ini dikenal sebagai Revolusi Siam tahun 1688. Pasca kejadian itu, Kade menulis sejarah yang terjadi dalam buku jurnalnya. Falcon mati tanggal 5 Juni dan Prapi dibunuh 2 hari setelahnya. Raja Naraimang meninggal tanggal 11 Juli. Kunban diangkat menjadi Chow Prayakosa, tiba di Pragung. Rung diangkat menjadi Praramnaralong, sedangkan Pordet diangkat menjadi Praya Visutsakon. Dan aku, Kade Surang, diangkat sebagai Kuning Visutsakon. Aduh, perutnya mendadak sakit hebat. Wah, Kade mau melahirkan. Proses persalinan pun dimulai. Kade berjuang sekuat tenaga. Duo pelayan berusaha memberinya semangat, sementara yang lain gelisah menunggu di luar. Prik malah heboh sendiri mengomeli si bidan karena bayinya belum keluar-keluar juga. Tak tahan lagi dengan sakitnya, Kade heboh minta dibedah saja perutnya, tapi tentu saja tak ada yang mengerti maksudnya. Terpaksalah Kade harus terus berjuang sekuat tenaga untuk mengeluarkan bayinya dengan diiringi teriakan-teriakan heboh Prik yang merecok ibu bidan. Hingga akhirnya terdengarlah suara tangisan pertama dan disusul tangisan kedua semenit kemudian. Semua orang bahagia, terutama sang ayah yang tersenyum lebar penuh kebahagiaan dan kebanggaan. Sayangnya penderitaan Kade tak berakhir begitu saja. Pasca melahirkan, dia masih harus melewati serangkaian perawatan pasca persalinan dengan berbagai macam obat tradisional yang membuatnya bosan dan sebel setengah mati. Beberapa hari kemudian, Kunban datang untuk menjenguk kedua bayi kembar itu. Sesuai tradisi, ia mengejek mereka jelek sebelum kemudian menanyakan siapa nama mereka. Poreung dan Porit. Jauhkah? Lah, jadi Reungrit dong kalau digabung. Kok Poret gak cemburu ya?
Malah Kunying yang protes karena menurutnya Kade terlalu cepat memberi mereka nama. Biasanya orang memberi nama bayi mereka paling cepat itu bulan berikutnya. Menurut Prik nggak masalah tuh, mau kapanpun juga nama mereka akan tetap Rung dan Rit. Setelah Kunying pergi, Kade langsung menanyakan keadaan Maria sekarang. Kunban berkata kalau dia sudah dikeluarkan dari penjara. Raja Petraja sekarang memperkerjakannya sebagai pelayan dapur karena dia pintar membuat kue. Baguslah, saya sangat mencemaskannya. Kunban mengaku bahwa ada salah satu bangsawan yang meminta Maria untuk menjadi selirnya, tapi ditolak mentah-mentah. Apa yang dia lakukan benar jauhkah? Kade senang. Tapi tiba-tiba dia menyadari tatapan aneh Kunban padanya. Canggung Kade berniat mau pamit ke dalam, tapi Kunban dengan cepat menghentikannya dan langsung tanya apakah Kade tahu apa yang hendak ditanyakannya. Bagaimana Kade bisa tahu segala hal yang akan terjadi di sini? Baiklah, Kade mengaku bahwa dia sebenarnya berasal dari era masa depan. Kunban jelas syok mendengarnya. Jadi kesimpulannya, Kade terlahir di masa depan, lalu terlahir kembali di masa lalu begitu? Tanya Pordet. Kade membenarkannya. Kunban percaya padanya, jadi apakah era masa depannya Kade mengetahui segala kejadian yang terjadi di era ini? Kade mengiyakan semuanya. Kunban penasaran bagaimana Kade bisa kemari. Tapi Kade menolak menjawab dan meminta Kunban untuk tidak memaksanya. Soalnya Kade sebenarnya tidak tahu bagaimana harus menjawabnya juga sih. Pordet penasaran berapa banyak perbedaan tahun antara masa sekarang dengan eranya Kade. 329 tahun. Pordet dan Kunban kaget. Rung dan Rit sekarang sudah beranjak remaja dan mereka akrab dengan kedua putranya Maria. Sementara para wanita berkumpul di dalam rumah, kembar bersama dengan kedua anak Maria dan beberapa pelayan sedang heboh jejeritan dalam tanding adu ayang. Bukan cuma memiliki dua putra, Pordet dan Kade sekarang juga memiliki dua putri, yang satu sudah remaja dan yang bungsu masih kecil. Masing-masing bernama Mai Keu dan Mai Prang. Mai Keu akrab dengan Mai Duen yang merupakan putrinya Janwat dan Rung. Sepertinya mereka memiliki hobi yang sama. Sementara si bungsu Prang sedang sibuk bermain dengan para pelayan. Selesai segala kegiatan masing-masing, anak-anak kembali ke pelukan ibu masing-masing. Malam itu, Kade menata baju-bajunya sambil mengeluhkan putri bungsu mereka. Sepertinya Prang baru saja melakukan suatu kenakalan yang membuat Kade geleng-geleng kepala. Pordet santai saja, Prang itu mirip Kade. Bukankah kau menamai mereka dengan nama mantan kekasihmu? Kunpi cemburu juga tuh. Kade tak menyangka, dia kira kalau Pordet akan menanyakan masalah itu. Pordet mengakui kalau dia sebenarnya cemburu dan posesif. Tapi aku bersimpati, orang itu pasti sangat terluka karena terpisah darimu. Jika itu aku tidak akan sanggup memikulnya. Apa kau tidak ingin tahu siapa Rung Rit di kehidupan ini? Sembari menatap suaminya lekat-lekat, Kade mengaku bahwa saat dia pulang, dia melihat roh di dalam tubuh Rung. Iya, aku terlahir kembali di masa lalu, mungkin karena Rung Rit menasbihkan dirinya demi aku. Makanya aku menamai anak-anak kita dengan namanya untuk mengenangnya. Dan betapa besar cinta ayah mereka kepada ibu mereka, kita melampaui langit dan bumi untuk menjadi belahan jiwa masing-masing. Pordet bahagia dan langsung memberikan kecupan manis di kening istrinya dan memeluknya erat. Jika ini adalah takdir cinta, tak peduli berapa kali kehidupan ataupun dimensi, aku yakin aku akan selalu mengikuti dan tinggal di sisimu di setiap kehidupan, bahkan di kehidupanmu yang selanjutnya. Lalu bagaimana kalau di kehidupan selanjutnya, Kade terlahir kembali jadi kuda laut? Kalau begitu, Pordet akan jadi kuda laut jantan dan dia akan menggunakan ekornya untuk membuntuti si kuda laut betina. Dia akan menyelam ke dalaman laut agar mereka bisa bersama selamanya. Kade tersentuh mendengarnya dan langsung memberinya kecupan singkat di bibir. Dan begitulah bagaimana mereka menghabiskan malam dengan memandang bulan purnama dalam dekapan masing-masing. Dan tamat. Terima kasih sudah menonton dari episode 1 sampai terakhir. Sampai jumpa di drama selanjutnya yang pasti lebih seru lagi. Bye-bye. Ciao, ciao. เมียเจ้าก็เป็นเมียออค่า